Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas series Manual Tech. Video kali ini saya mau bercerita ya. Saya berterima kasih kepada para penonton semua yang telah menyambut baik konten saya sebelumnya minggu kemarin berkaitan dengan cara merawat aki, dan ternyata mendapatkan impact yang cukup positif, baik itu dari komentar dan juga dari view-nya cukup bagus. Ternyata ada salah satu dari subscriber kita, ini Bapak Muhammad Ainun Najib, ini memesan desulfator aki. Sebetulnya kalau saya itu nggak jualan ya, secara basic saya itu ngajar di sekolah, tapi berhubung permintaannya cukup tinggi, salah satunya dari Bapak Ainun Najib, subscriber kita dari Kediri. Oleh karena itu saya akhirnya membuatkan ini modul untuk desulfatornya. Jadi ini adalah modul yang digunakan nantinya untuk teman-teman yang berminat, digunakan untuk merontokkan sulfat pada dinding aki. Nah, berhubung karena saya itu aslinya nggak jualan ya, maksudnya itu bukan basicnya orang yang jualan di bidang otomotif, saya itu ngajar, tapi juga sambil konten dan juga sebagai sarana belajar kita bersama. Dan tentunya karena memang sudah terbukti ada impactnya, apalagi berkaitan dengan desulfator ini, jadi sesuatu yang saya buatkan itu atas dasar membantu teman-teman. Dan juga di sini saya juga masih belajar teman-teman. Maksudnya kita itu sama-sama belajar, dan saya biarkan jadi kelinci percobaan lah istilahnya mobilnya. Dan mungkin habit yang saya lakukan berkaitan dengan aki itu kok ternyata aki saya memang benar-benar awet. Ya syukur-syukur teman-teman bisa merasakan dampak yang sama dari apa yang kebiasaan saya lakukan. Nah, sekalian sambil ini nanti kan buat untuk mau saya kirim ya, karena modulnya udah jadi. Nah, ini sekalian saya kasih tahu petunjuk penggunaannya biar pemilik mobil atau teman-teman yang masih awam itu istilahnya ya paham lah dengan apa yang teman-teman beli atau apa yang teman-teman gunakan ini. Aki yang sudah digunakan dalam jangka waktu 2 tahun biasanya akan mengalami penurunan performa. Nah, di sini saya kasih deskripsi untuk maksudnya dari pembuatan modul ini apa. Salah satunya yaitu untuk istilahnya elektronik untuk menguras atau mengirim pulsa listrik yang dihasilkan dari rangkaian untuk merontokkan timbal sulfat pada elektroda, sehingga kotoran yang ada pada sela-sela sel itu diharapkan akan rontok karena di sini sudah dirangkai lah istilahnya sistemnya itu untuk menghasilkan getaran frekuensi yang bisa merontokkan sulfat. Nah, kemudian di sini juga saya kasih tahu cara penggunaan. Penggunaan ini memang hal yang perlu diketahui ya sebelum dipakai. Ini tidak bisa dipakai pada aki yang benar-benar suwak. Maksudnya yang sudah lama nggak dipakai, karena ini kan rangkaian elektronik. Dia satu-satunya daya yang digunakan untuk membangkitkan pulsa ya juga dari aki itu sendiri. Kan ada beberapa rangkaian desulfator itu yang menggunakan listrik rumah atau menggunakan trafo. Tapi menurut pengalaman saya itu agak sedikit ekstrim. Cuma memang penggunaan durasi ngerontokinya lebih cepat, tapi karena berhubung pulsa yang dihasilkan itu terlampau lumayan besar, dan juga dari kualitas dioda bridge-nya kalau dia nggak dapat merek yang bagus, itu malah justru beresiko terhadap akinya karena ini menggunakan listrik rumah. Sedangkan desulfator yang saya buat ini dia tidak menggunakan listrik rumah dan menggunakan daya dari simpanan aki itu sendiri. Jadi ini tidak bisa digunakan pada aki yang benar-benar tidak menyimpan daya. Kalau mau dipakai, lakukan pengecasan dulu apabila aki hendak didesulfasi. Minimal kapasitasnya 12 volt. Oke ya. Nah, setelah itu karena di sini kan hanya ada 2 pencapit plus dan main. Nah, ini harusnya sudah mudeng ya. Yang merah itu untuk plus dan yang main itu warna hitam. Itu sudah peraturan internasional lah. Nah, kemudian nanti dilihat juga kalau sudah connect dengan sempurna indikator LED. Di sini kan saya berikan sematkan indikator LED ini. Nanti akan berwarna biru dan hidup. Nah, itu kalau sudah hidup nanti akan terdengar suara desis dari dalam modul ini, bertanda kalau modulnya ini sudah bekerja. Kemudian proses desulfasi ini berjalan cukup lambat, mengingat karena memang pulsa yang dihasilkan itu kecil karena dia menghidupi modul ini dari daya aki itu sendiri. Beda dengan desulfator yang terbuat dari setrum atau dari trafo AC. Nah, itu karena saya cari amannya aja, karena kalau kita pengen memberikan treatment kepada aki kalau menggunakan cara yang terlampau agak ekstrim, saya takutnya justru malah dapat merusak sel itu sendiri. Jadi kita istilahnya ngomong pakai metode yang alon-alon atau yang soft. Jadi ini prosesnya lambat sehingga
minimal kalau saya baca dari literasi dari beberapa tugas akhir mahasiswa yang membahas tentang desulfator ini, minimal itu 2 hari teman-teman. 2 hari posisi mobil itu mau dipakai berjalan atau pas parkir itu nggak masalah, tapi lebih amannya kalau pas berhenti saja, karena takutnya nanti modulnya kentrok-kentrok atau nanti bisa masuk puli kalau dipakai jalan ya. Tapi nggak ada masalah, mau posisi mesin sambil dipanasin dihidupin nggak ada masalah, asal nggak jalan aja lah istilahnya. Nanti kalau gogrok gitu aja, bahasa Jawanya gogrok. Minimal 2 hari atau lebih untuk merontokkan sel-sel yang sudah berkerak itu tadi, apalagi keraknya sudah lumayan atau umur akinya sudah mendekati lebih dari 2 tahun atau mendekati 3 tahun. Jadi untuk durasinya memang lama. Kemudian yang keempat itu, kapan kita harus melakukan treatment desulfasi ini? Nah, kalau di literasi yang saya baca juga itu sekitar 2 minggu sekali. Rekomendasinya sebulan sekali lah. 2 minggu sekali itu kalau terlampau ekstrim. Jadi terlalu sering atau setiap hari kita desulfasi juga nggak bagus, dan kalau terlalu lama juga sama aja nggak ada dampaknya. Jadi kita ambil tengah-tengah aja, misalkan mobil cuma dipakai Sabtu Minggu karena mungkin mobil kita kan mobil tua, atau dipakai di mobil muda juga bisa, ya lakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kemudian simpan modul di tempat kering atau jauh dari air dan jangkauan anak-anak, karena memang ini kan elektro di dalamnya, takutnya nanti ketumpahan. Di sini sudah saya sealer pada bagian sambungannya ini, tapi takutnya kan kalau kemasukan air ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan juga, ini juga salah satu saya ambil dari internet juga. Ini salah satu ilustrasi gambaran ketika plating timbel yang ada di aki, sel aki itu ketika ini baterai bank with pulse regulated desulfator. Ini kelihatan agak lebih bersih ya. Ya memang lebih bersih meskipun di sini ada beberapa sedikit bercak. Nah, akan lebih kontras ketika ini tanpa desulfator. Nah, ini ada timbul ini. Nah, jadi di sini saya menekankan alat ini bukan artinya 100% untuk membangkitkan atau kayak macam dukun yang dari aki mati jadi hidup, itu enggak. Ini hanya untuk treatment atau untuk perawatan, tidak untuk menyulap jari aki yang mati pet langsung jadi hidup lagi. Itu kalau saya mustahil, itu enggak make sense atau enggak masuk akal. Ini alat untuk treatment. Jadi kalau teman-teman beli akinya dari baru kemudian di treatment pakai desulfator ini, saya yakin akan tercapai indikator kayak yang di atas ini. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk mencari dalam artian semata-mata keuntungan ya, karena bisa aja saya ngomong wah ini bisa membuat aki suwak jadi sehat lagi. Saya nggak mau seperti itu, istilahnya itu terlalu ekstrim, nggak masuk akal. Karena apa? Kalau memang ini bisa, tentu alat ini akan sangat laris sekali, dan ya penjual aki tentunya nggak bakalan istilahnya secepat itu untuk menjual aki, nggak make sense. Jadi ini untuk mendampingi perawatan, bukan untuk menyulap menjadi aki bisa oke lagi, enggak. Hanya kita ya istilahnya ikhtiar untuk ya aki itu ya minimal kalau saya sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Itu kalau memang sudah usianya segitu ya nggak bisa kita paksakan karena kita udah bersyukur durasi itu termasuk lifetime yang cukup panjang. Tapi sekarang kan banyak, apalagi mobil sekarang udah injeki semua, aki 1,5 tahun 2 tahun udah minta ganti lagi, udah nggak kuat starter, apalagi tambah audio. Nah jadi gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini saya hanya cerita dan lebih ke membantu, karena saya aslinya nggak teman-teman, saya bukan pelaku pembisnis otomotif, saya konten kreator dan juga bantu. Dan saya kalau harian saya sebagai pengajar di sekolah. Jadi mohon apabila ada yang salah dan kurang tepat di sini, saya niatnya cuma bantu ketika teman ada yang lebih percaya ke saya, karena kalau saya kan basicnya ngalami dulu. Nah ini kalau nggak percaya kalau saya cuma niat jualan, saya nggak mungkin sambil buatin kayak gini biar teman-teman mudeng toh, tinggal ini kirim aja udah selesai. Nih saya tuh kebetulan ini baru tak treatment juga mobilnya. Jadi ini bukan karena saya membuat konten, enggak, tapi saya sering banget kalau pas tak tinggal sekolah atau apa, ya udah kayak gini aja, cabut kayak gini aja. Ini udah seperti yang saya buat konten kemarin. Ini belum saya panasin, cuma ini kan di rumah kapnya selalu saya buka toh. Nah ini lednya udah hidup. Di sini ada suara desisan. Frekuensinya nggak tahu ya kedengaran di HP atau enggak. Yang jelas ini ada suara desisan macam kayak gelombang gitu. Nah ini kan pelaku utamanya yang menimbulkan membangkitkan frekuensi itu kan IC NE55 ya. Kemudian di situ ada dioda, kemudian ada elko-nya juga. Intinya ini membangkitkan gelombang yang di dalamnya itu, sehingga di dindingnya itu akan timbul reaksi atas getaran itu.
Nah, sebetulnya kan banyak caranya, dikuras itu jauh lebih cepat, tapi kan repot bagi kita tidak nyopot baut, kemudian harus mendidihkan air, kemudian harus jungkir balik. Nah, kalau pakai ini kan bisa tanpa dikuras pun nggak apa-apa, karena yang penting platingnya yang atas. Kalau yang bawah kan ada endapannya nggak masalah. Bisa pakai budrek, itu juga kan tujuannya sama, yaitu menghilangkan kotoran pada bagian sel-selnya itu. Nah, ini berarti dari minggu kemarin belum saya pakai ya. Kita coba untuk panasin lagi. Sebentar, saya cari kuncinya dulu. Ini saya nggak buat-buat ya, buat apa, ibarat saya ngajar aja udah cukup istilahnya, nggak apa ya, nggak terlalu obsesi untuk jualan sesuatu, kecuali emang bantu subscriber. Ntar tak nyari kuncinya dulu. Oh, ini dia, belum saya panaskan sama sekali, belum saya panaskan. Mobil udah tak tinggal gini aja, kalau di rumah kan ada orang, jadi terlalu menghangatnya aja. No. Belum saya panaskan dari minggu kemarin terakhir buat video konten itu, karena saya pakai mobil yang satunya, kalau enggak ya pakai yang truk. Jadi mobil ini justru memang full buat video sekarang. Ini temperaturnya belum naik ya, artinya belum saya panaskan, ini enggak buat-buat. Voltase 11, karena ini lampu kolongnya hidup ya. Saya starter. Oke, 2 kali starter udah hidup, kemudian voltasenya itu 13,2. Ini sambil posisi ngidupin kamera ya, ini kan ada dashcamnya. Jadi itulah salah satu pengalaman saya, yaitu memang desulfator. Jadi di sini monggo teman-teman yang berminat sekalian saya buatkan, nggak apa-apa, harganya 150 aja. Teman-teman kalau mau buat sendiri boleh beli rangkaiannya di toko elektro ada. Tapi kalau saya kan yang saya jual ini sudah saya uji, jadi anti meledak juga karena udah ada fuse-nya di dalam. Oke, sedikit aja itu teman-teman, saya mau packing tadi ya. Saya packing untuk saya segera kirimkan ke Bapak Ainun Najib di Kediri. Terima kasih Bapak Ainun sudah memesan dan mempercayakan kepada saya. Monggo teman-teman yang lain, harga 150.000. Untuk isinya ya kayak tadi, tinggal pakai, dan juga ada manual booknya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.